Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Putra Pradana dengan NIM 20 20 10 11 03 11 391 akan menjelaskan tentang seputar proses pendirian kantor hukum, yaitu yang memenuhi mata kuliah Hukum Manajemen Law Firm. Yang pertama yaitu tata cara pendirian kantor hukum dalam perspektif teoritis. Kantor hukum atau kantor pengacara atau kantor advokat dapat didirikan oleh satu pengacara atau lebih. Namun menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat maupun peraturan pelaksanaannya belum diatur mengenai prosedur untuk mendirikan kantor hukum secara khusus. Menurut Undang-Undang Advokat, selama seseorang telah memiliki izin sebagai advokat, maka orang tersebut dapat menjalankan profesi sebagai advokat. Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat. Kantor hukum baik yang didirikan oleh satu maupun lebih dari satu pengacara tidak berbentuk badan hukum. Namun demikian, pengacara dapat membuat akta pendirian kantor hukum di hadapan notaris. Apabila kantor hukum didirikan oleh satu orang advokat, maka prosedur yang ditempuh sama dengan mendirikan usaha perseorangan. Usaha perseorangan atau sole proprietor adalah suatu badan usaha yang dijalankan dan dimiliki oleh satu orang. Usaha tersebut tidak berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, pemilik usaha bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas utangnya, sehingga aset pribadi pelaku usaha perorangan untuk melunasi utang usahanya dapat dijual secara paksa. Selanjutnya yaitu persyaratan administrasi pendirian kantor hukum. Yang pertama, ada fotokopi KTP pendiri advokat. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga orang yang bertindak sebagai penanggung jawab. Yang ketiga, fotokopi surat kontrak rumah atau kantor jika menyewa atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang keempat, surat keterangan domisili atau surat izin tempat usaha atau situ dari kelurahan atau kepala desa. Selanjutnya, kantor hukum dalam perspektif praktis. Kantor hukum dalam perspektif praktis adalah kantor hukum yang didirikan oleh pengacara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pada pencari keadilan sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat lebih luas untuk konsultasi. Dalam hal konsultasi, kami bertindak sebagai konsultan hukum yang berarti merupakan orang yang bertindak memberikan nasihat dan atau melaksanakan tugas non-litigasi. Dalam persidangan di muka pengadilan atau litigasi, kami, seorang pengacara, dapat mewakili atau mendampingi klien untuk memperjuangkan hak-hak klien di dalam persidangan atau pengadilan. Selanjutnya, terakhir, aspek praktis dan akademis keilmuan hukum. Di dalam buku teks ilmu hukum tulisan sarjana barat, teori ini telah banyak dikritik di berbagai buku teks ilmu hukum Indonesia, malah ditempatkan sebagai tujuan ketiga di samping keadilan dan ketertiban. Akibatnya, tidak jarang muncul produk perundang-undangan yang lebih ditujukan untuk mendapatkan the great happiness for the great number sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham dari pihak untuk keadilan. Apabila hal itu terjadi, perlu dikembalikan pada teori dasarnya. Dan apabila teori dasarnya tidak dapat menjawab, dapatlah dikatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang baru yang perlu ditelaah lebih jauh dan kemudian dapat dibuat teorinya. Berdasarkan konstruksi demikian, berlaku ketentuan-ketentuan dan teori-teori mengenai Law-Giving. Saya sendiri menolak pandangan demikian, karena hal itu tidak sesuai apabila diterapkan untuk irrevocable L atau C.
Terima kasih atas penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.